Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 8 akan mempresentasikan pendidikan bagi anak dalam perspektif Al-Quran dan Hadis. Kelompok 8 yang terdiri dari Farlina Rizky Ijati, saya sendiri, Adenia Sekaristi Amadea, Sinta Nurani Istiqomah, dan Rifhan Fauzi. Pengertian pendidikan anak. Sebelum sampai pada pengertian pendidikan anak, maka perlu diawali apa yang dimaksud dengan pendidikan itu sendiri. Terdapat beragam pandangan mengenai pendidikan, yaitu A. 1. Ibnu Sina. Menurut Ibnu Sina, tujuan pendidikan harus diarahkan pada pengembangan seluruh potensi yang dimiliki seseorang ke arah perkembangannya yang sempurna. Seluruh potensi yang dimiliki seseorang ke arah perkembangan yang sempurna yaitu perkembangan fisik, intelektual, dan budi pekerti. B. Al-Ghazali. Dalam masalah pendidikan, ia cenderung pada paham empirisme karena sangat menekankan pengaruh pendidikan terhadap anak didik. Menurutnya, anak dilahirkan tanpa dipengaruhi oleh hereditas kecuali sedikit sekali, karena faktor pendidikan lingkungan masyarakat yang sangat erat sekali dalam mempengaruhi sifat anak. Karakteristik pendidikan anak. Orang tua dalam melatih dan membiasakan anak-anak untuk dapat bangun akhir malam dan melakukan sholat malam, karena dengan pembiasaan tersebut akan bermanfaat bagi si anak kemudian hari. Paling tidak, anak-anak akan menghargai waktu yang baik untuk urusan spiritualnya, yaitu di sini dalam pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yaitu metode yang paling tepat dalam mendidik anak usia dini adalah melalui pembiasaan dan suri tauladan. Dalam kitabnya Tuhfat al-Maudud bi Ahkam al-Maulud mengatakan, anak kecil di masa kanak-kanak sangat membutuhkan seseorang yang membina dan membentuk akhlaknya, karena ia akan tumbuh dan berkembang sesuai apa yang menjadi kebiasaan yang ditanamkan oleh para didik. Di sini ayat-ayat yang berhubungan dengan pendidikan anak yaitu 1. Cinta orang tua pada anak. Quran surah Yusuf, yaitu qala inni layazuni in tadhabu bihi wa khafu an yaqalahum zanbu. Ya, artinya berkata Yakub, sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf amat menyedihkanku, dan aku khawatir kalau dia dimakan serigala sedang kamu lengah daripadanya. Anak sebagai fitnah cobaan, yaitu nikma'amu kamu auladakum fitnatu wa indahu ajran azim. Artinya, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. 3. Mendoakan anak dengan keberkahan. 4. Berlaku adil di antara anak-anak, yaitu surah Yusuf ayat 8. Iza qalu la yusafu wa akhuhu ahabbu ila baina mana wa nahna uzbatu in abana lafdalu laminni. Artinya, sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri, padahal kita ini adalah satu golongan yang kuat. Sesungguhnya ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata. Quran surah Yusuf ayat 8. Kelima, nasihat orang tua untuk anaknya, yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 132. Wa wasabaha Ibrahim baini wa Ya'uqu baya baini innallahi sofatu lakum dainikum falima tamattana ilai wa intahum muslimun. Artinya, dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dengan memeluk agama Islam. Pengajaran bagi anak.
A. Mengajarkan anak berdikari dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman. Di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Dan adalah kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu. Quran Surah Al-Anbiya ayat 78. B. Mengajarkan anak beribadah, dan kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara, sedang mereka berpaling dari segala tanda-tanda kekuasaan yang terdapat padanya. Quran Surah Al-Anbiya ayat 32. Pendidikan anak menurut Al-Quran Surah Luqman ayat 12, yaitu bila dihubungkan dengan pendidikan yang diberikan kepada anak, yang pertama berkaitan dengan metode yang digunakan oleh Luqman dalam berpendidikan anak, sedangkan yang kedua membahas tentang materi-materi yang diberikan Luqman dalam pendidikan anak. Selain itu, di dalam surat ini juga tersirat berbagai aspek pendidikan, diantaranya adalah pendidikan akhlak, pendidikan tauhid, pendidikan ibadah, serta pendidikan sosial. Yang pertama berkaitan dengan metode yang digunakan oleh Luqman dalam pendidikan anak. Yang kedua membahas tentang materi-materi yang diberikan Luqman dalam pendidikan anak. Selain itu, di dalam surat ini juga tersirat berbagai aspek pendidikan, diantaranya adalah pendidikan akhlak, pendidikan tauhid, pendidikan ibadah, serta pendidikan sosial. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak salah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.